tentang analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menyusun informasi mengenai suatu pekerjaan untuk mengetahui tugas, tanggung jawab, wewenang, serta kualifikasi yang dibutuhkan dalam suatu jabatan. Menurut Mangkunegara, analisis jabatan menjadi dasar penting dalam manajemen sumber daya manusia karena membantu organisasi mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Hasil dari analisis jabatan berupa deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Melalui analisis jabatan, perusahaan dapat mengetahui kompensasi yang dibutuhkan untuk setiap posisi sehingga proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih tepat. Selain itu, analisis jabatan juga membantu meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi kesalahan penempatan, dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya adalah faktor utama penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja merupakan proses menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan tenaga kerja adalah kemampuan dan keterampilan kerjanya, pengalaman kerja, pendidikan, usia, kesehatan, fisik dan mental, serta minat dan sikap kerja. Kemampuan dan keterampilan menjadi faktor terpenting karena merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Pengalaman kerja dapat membantu karyawan beradaptasi lebih cepat dan mengurangi resiko kesalahan kerja. Selain itu, kesehatan pendidikan dengan jabatan akan meningkatkan kualitas dan efektivitas pekerjaan. Faktor kesehatan juga penting agar karyawan mampu menjalankan tugas secara optimal. Sementara itu, minat dan motivasi kerja dapat meningkatkan semangat serta kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan prinsip the right man in the right place, yaitu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat agar produktivitasnya dan kinerja organisasi dapat lebih meningkat atau optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterkaitan antara analisis jabatan, seleksi, dan penempatan dalam SDM. Analisis jabatan, seleksi, dan penempatan merupakan 3 komponen utama dalam manajemen sumber daya manusia yang saling berkaitan dan membentuk suatu proses yang berkesinambungan. Ketiga aspek ini berfungsi untuk memastikan bahwa organisasi memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta mampu bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan manajemen SDM sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara ketiga proses tersebut. Yang pertama ada keterkaitan utama. Analisis jabatan merupakan proses untuk mengidentifikasi dan mempelajari suatu pekerjaan secara mendalam, seperti tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, serta kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Hasil dari analisis jabatan biasanya berupa deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Hasil analisis jabatan kemudian menjadi dasar dalam proses seleksi. Seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik dari sejumlah pelamar yang ada agar diperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah kandidat terbaik diperoleh melalui proses seleksi, tahap selanjutnya adalah penempatan. Penempatan merupakan proses menempatkan karyawan pada posisi kerja yang paling sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kompetensi yang dimiliki. Hubungan ketiga elemen ini menunjukkan bahwa analisis jabatan menjadi fondasi utama, seleksi menjadi proses penyaringan, dan penempatan menjadi tahap penerapan hasil seleksi ke dalam posisi kerja yang sesuai. Selanjutnya ada alur proses. Yang pertama analisis jabatan. Tahap pertama adalah analisis jabatan, yaitu proses pengumpulan informasi mengenai suatu proses secara sistematis
Dalam tahap ini, perusahaan mengidentifikasi tugas-tugas utama, tanggung jawab, standar kerja, kondisi pekerjaan, serta kompetensi yang dibutuhkan. Dengan analisis jabatan yang baik, perusahaan dapat mengetahui secara tepat jenis karyawan yang diperlukan untuk suatu posisi. Yang selanjutnya ada tahap seleksi, yaitu proses membandingkan kualifikasi pelamar dengan spesifikasi jabatan yang telah ditentukan sebelumnya. Seleksi dilakukan melalui berbagai metode seperti tes tertulis, wawancara, psikotes, serta tes keterampilan maupun pemeriksaan latar belakang. Tujuan utama seleksi adalah menempatkan kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan jabatan. Selanjutnya ada penempatan. Tahap terakhir yaitu penempatan, menempatkan karyawan yang telah lolos seleksi ke posisi kerja yang tepat. Penempatan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, minat, dan hasil evaluasi, serta proses seleksi. Penempatan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas kerja, produktivitas, serta kepuasan karyawan. Selain itu, penempatan yang sesuai juga membantu perusahaan mengurangi tingkat turnover atau perpindahan karyawan karena karyawan merasa lebih nyaman dan mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik. Tanpa adanya analisis jabatan yang jelas, proses seleksi dapat menjadi tidak terarah karena perusahaan tidak memiliki standar yang pasti dalam memilih kandidat. Oleh karena itu, analisis jabatan, seleksi, dan penempatan harus dilakukan secara terpadu agar manajemen SDM berjalan efektif dan mampu mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus yang akan kita bahas dalam materi ini menggambarkan permasalahan penempatan SDM di bidang pendidikan, khususnya di SMA Negeri 1 Jakarta. Permasalahan utama terjadi karena adanya kekurangan tenaga pengajar sehingga sekolah menempatkan guru yang tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya. Contohnya, guru dengan latar belakang pendidikan ekonomi ditempatkan untuk mengajar mata pelajaran kewirausahaan, bahkan membantu pada bidang bimbingan konseling. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penempatan tenaga kerja belum dilakukan secara profesional dan belum berdasarkan prinsip the right man on the right place. Permasalahan pertama dalam studi kasus ini adalah tidak adanya analisis jabatan yang jelas. Analisis jabatan seharusnya menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang layak mengisi suatu posisi kerja. Dalam dunia pendidikan, setiap mata pelajaran memiliki kebutuhan kompetensi yang berbeda, baik dari sisi penguasaan materi, metode mengajar, maupun kemampuan pedagogik. Namun, pada kasus ini, sekolah belum memiliki deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang terstruktur. Akibatnya, penempatan guru dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan sementara tanpa mempertimbangkan kesesuaian kemampuan guru dengan bidang yang diajarkan. Hal ini dapat menurunkan kualitas pembelajaran karena guru mungkin kurang memahami materi secara mendalam. Masalah kedua yaitu tidak dilakukannya pemetaan kompetensi guru. Pemetaan kompetensi sangat penting untuk mengetahui kemampuan, pengalaman, sertifikasi, dan minat setiap guru. Dengan adanya pemetaan, sekolah dapat mengetahui guru mana yang paling sesuai untuk mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Akan tetapi, pada kasus ini, sekolah tidak memiliki data yang lengkap mengenai kompetensi tenaga pengajarnya. Dampaknya, guru ditempatkan secara acak hanya untuk mengisi kekosongan kelas. Situasi ini menyebabkan potensi guru tidak dimanfaatkan secara optimal dan dapat menurunkan motivasi kerja karena guru merasa tugas yang diberikan tidak sesuai dengan keahliannya. Permasalahan yang ketiga yaitu proses rekrutmen dan seleksi yang belum berbasis kompetensi. Dalam sistem SDM yang baik, rekrutmen dan seleksi yang harus dilakukan melalui beberapa tahapan seperti tes kemampuan, sertifikasi, wawancara, hingga micro teaching agar sekolah mendapatkan tenaga pengajar yang benar-benar kompeten. Namun, pada studi kasus ini, proses tersebut belum diterapkan secara maksimal. Akibatnya, sekolah mengalami kekurangan guru di beberapa bidang tertentu. Dan pada akhirnya,
mengambil jalan cepat dengan menempatkan guru lintas bidang tanpa persiapan yang cukup. Masalah selanjutnya adalah penempatan lintas bidang tanpa standar yang jelas. Penempatan guru di luar bidang keahliannya sebenarnya bisa dilakukan dalam kondisi darurat, tetapi harus disertai pelatihan, pendampingan, dan evaluasi berkala. Pada kasus ini, sekolah langsung memberikan tanggung jawab mengajar tanpa memberikan pembekalan tambahan kepada guru. Hal ini tentu berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas. Guru dapat mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi, siswa menjadi kurang memahami pembelajaran, dan proses belajar mengajar menjadi tidak efektif. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan dinas pendidikan juga menjadi faktor penyebab masalah. Sekolah seharusnya dapat bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk mengajukan kebutuhan guru baru atau melakukan redistribusi tenaga pengajar dari sekolah lain yang memiliki kelebihan guru. Karena koordinasi belum berjalan optimal, masalah kekurangan tenaga pendidik terus berlangsung dan akhirnya memaksa sekolah melakukan penempatan yang tidak sesuai kompetensi. Permasalahan yang terakhir yaitu tidak adanya monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi sangat penting untuk melihat apakah penempatan guru sudah efektif atau belum. Tanpa evaluasi, sekolah tidak dapat mengetahui dampak dari penempatan yang tidak sesuai tersebut terhadap kualitas belajar siswa maupun kinerja guru. Akhirnya, penurunan kualitas pembelajaran berlangsung dalam jangka panjang tanpa adanya perbaikan yang cepat. Nah, dari studi kasus yang sudah dibahas, di sini saya akan memberikan solusinya. Yang pertama, jabatan yang jelas. Sekolah memiliki standar kualifikasi seperti pendidikan, sertifikasi, kompetensi, dan pedagogi sebagai dasar dalam seleksi dan penempatan guru. Yang kedua yaitu pemetaan kompetensi guru atau company mapping. Sekolah perlu melakukan pemetaan kompetensi seluruh guru untuk mengetahui latar belakang, pendidikan, sertifikasi, pengalaman, dan minat pengajar. Hasil pemetaan ini menjadi dasar redistribusi tugas agar lebih sesuai dengan prinsip the right person in the right place. Yang ketiga yaitu rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi. Dalam jangka panjang, sekolah harus merekrut guru sesuai kebutuhan mata pelajaran melalui seleksi berbasis sertifikasi, uji kompetensi, dan micro-teaching. Hal ini memastikan guru yang diterima benar-benar menguasai materi dan metode pembelajaran yang sesuai. Yang keempat yaitu solusi sementara yang terukur. Jika kekurangan guru masih terjadi, penempatan lintas bidang boleh dilakukan. Sementara dengan syarat yang pertama, diberikan pelatihan tambahan. Yang kedua, mendapatkan pendampingan dari guru senior yang sesuai di bidangnya. Yang ketiga, dilakukan evaluasi berkala terhadap hasil pembelajaran. Kelima, koordinasi dengan dinas pendidikan. Sekolah perlu berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk mengajukan kebutuhan formasi guru baru atau redistribusi guru antar sekolah yang kelebihan tenaga pengajar di bidang tertentu. Yang keenam, monitoring dan evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala dan hasil belajar siswa secara berkala untuk memastikan bahwa penempatan guru sudah efektif dan tidak menurunkan mutu pendidikan. Nah, sesuai studi kasus dan solusi yang sudah disampaikan sebelumnya, selanjutnya itu pencapaian target. Yang pertama, terwujudnya pemetaan guru sesuai kompetensi. Setiap guru mengajar sesuai latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan keahliannya, sehingga prinsip the right teacher in the right subject terpenuhi. Yang kedua, meningkatnya kualitas pembelajaran materi, disampaikan lebih mendalam dan sistematis karena diajar oleh guru yang kompeten, sehingga pemahaman siswa terhadap materi meningkat. Yang ketiga, tercapainya standar kompetensi lulusan dengan pengajaran yang sesuai. Bidang siswa mampu mencapai standar kurikulum dan target akademik sekolah. Yang keempat, meningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja guru.
Guru merasa lebih percaya diri, tidak terbebani, dan dapat mengembangkan potensi secara maksimal di bidangnya. Yang kelima, menurunnya resiko penurunan mutu pendidikan, kesalahan penempatan dapat diminimalkan melalui analisis jabatan dan seleksi berbasis kompetensi. Yang keenam, terbangunnya sistem manajemen SDM sekolah yang lebih efektif. Sekolah memiliki sistem seleksi, penempatan, dan evaluasi yang terukur serta berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, analisis jabatan merupakan fondasi utama dalam manajemen strategi SDM, berfungsi mengumpulkan dan menyusun informasi lengkap mengenai tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap posisi, yang kemudian diungkapkan dalam bentuk deskripsi dan spesifikasi jabatan. Dalam proses penempatan tenaga kerja, terdapat berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan, terutama kemampuan, keterampilan, serta pengalaman kerja, disertai pendidikan, kondisi kesehatan, minat, dan karakteristik pribadi, agar sesuai dengan prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat. Analisis jabatan, seleksi, dan penempatan merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Analisis jabatan menyediakan standar yang jelas, seleksi berfungsi menyaring calon yang memenuhi kriteria tersebut, dan penempatan mendapatkan individu terpilih pada posisi yang paling sesuai. Hal ini terlihat nyata dalam studi kasus penempatan guru di SMA Negeri 1 Jakarta, di mana ketiadaan analisis jabatan yang jelas belum dilakukannya. Pemetaan kompetensi serta proses seleksi yang belum terstandar menyebabkan penempatan lintas bidang yang tidak sesuai keahlian. Dampaknya berupa penurunan kualitas pembelajaran dan beban kerja yang tidak seimbang. Penyelesaian yang ditawarkan meliputi penyusunan standar jabatan, pemetaan kompetensi, penerapan seleksi berbasis kemampuan, penempatan sementara yang disertai pelatihan dan pendampingan, koordinasi dengan instansi terkait, serta evaluasi berkala melalui langkah-langkah tersebut. Diharapkan tercipta penempatan yang sesuai, kompeten, peningkatan mutu layanan, profesionalisme tenaga kerja, serta terbangunnya sistem manajemen SDM yang terstruktur dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Semoga penjelasan tadi bisa kasih gambaran yang lebih jelas ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.